Oke, teman-teman, terkait dengan teks masih di teks anekdot, di mana kita akan bahas di sini apa? Kalau kemarin kita sudah banyak panjang lebar ya terkait dengan teks anekdot. Nah, di sini ada contoh apa yang kalian apa yang terlihat di pikiran teman-teman ya, yang teman-teman lihat di sini ada gambar tentang gambar ini nih, soal UAN, ujian akhir nasional misalnya kalau ujian zaman dulu kan ya. Apa yang kalian lihat? Di satu orang bocor dong katanya ya soal ujian tuh supaya nggak pusing, saya bisa ngerjain gitu ya. Makanya belajar. Nah, kan lucu ya. Nah, karena saya juga seperti ini. Jadi kalau ada yang korupsi itu bahkan saya pernah lihat ya jadi tikus berdasi dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, cuman ada teksnya di sini gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita ada gambarannya. Dia lagi ngapain nih gitu? Bahas apa sih gitu. Ini berarti bahas tentang soal ujian atau tentang siswa yang sedang yang akan melaksanakan ujian misalnya. Di sini makanya belajar kata satu ini supaya enggak supaya siap lah melaksanakan ujiannya gitu ya. Oke, pengertian teks anekdot sudah dibahas juga. Nah, pada dasarnya kita akan mana ya? Ini sudah. Tadi juga humor. Nah, di sini kita bahas ya. Di sini ada teks seperti ini. Kami berjuang demi rakyat, cina ya. Nah, ini contoh seperti ini. Di kepalanya digede-gedein gitu ya. Supaya lucu aja terlihatnya gitu ya. Terus lagi padahal mah di sini ada lambang DPR nih. Cuman tidur nih, kayak kayak lambang tidur nih ya. Tuh lihat ya. Kerjanya tidur. Parpol di sini ada parpol ya. Parpol itu merek tas di sini. Di sini rakyat anti korupsi akan amanah katanya. Awas jangan salah pilih gitu ya untuk memberikan informasi bahwa jangan salah pilih ketika memilih pemimpin misalnya rakyat perlu bukti bukan hanya janji saja gitu ya. Nah, di sini tadi bersifat humor atau lelucon, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, bisa jadi mengenai orang penting, mengenai tujuan tertentu, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan ya. Tadi akan Nah, tujuan dari teks anekdot ini adalah untuk membangkitkan tawa membaca supaya membaca ini mereka bisa tertawa, terhibur gitu ya. Sebagai sarana hiburan atau sebagai sarana untuk mengkritik gitu ya. Nah, tadi disampaikan struktur teks anekdot itu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda ya. Oke, mungkin saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut lagi karena sudah tadi awal ya. Nah, yuk kita simak di sini, perhatikan teks anekdot berikut. Dosen yang juga menjadi pejabat ya. Dosen yang juga menjadi pejabat. Banyak ya teman-teman. Dosen juga ada yang jadi yang ngejabat gitu. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen itu, dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri gitu kan. Lucu kan? Begitu saja diperhatikan Ton gitu ya. Tono nih, ya Udin tahu sebabnya. Udin tahu emang sebabnya gitu ya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Nah, Tono, bukan itu sebabnya Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain, katanya si Udin. Hah? Artinya apa di sini? Ini tuh menyindir seorang pemimpin ya, pemimpin partai atau pemimpin tadi disampaikan di sini takut kursinya diduduki orang lain, dosen yang juga menjadi pejabat gitu ya. Itu kan sindiran ya. Bisa di Dosen itu bisa dibilang di sini itu orang pemimpin gitu ya. Misal pemimpin yang saya sampaikan gitu. Pemimpin itu contohnya mungkin presiden gitu ya, atau DPR atau lain-lainnya gitu ya. Gitu. Nah, tadi kan disampaikan
Bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat ya. Kalau apa hubungannya ya kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain, gitu kan ada sindiran di situ ya. Teman-teman sudah mendapatkan itu. Nah, di sini tiga manusia dan jin. Nah, di sini akan kita ceritakan kan konsep dari apa namanya teks anekdot ini adalah cerita teman-teman ya. Tiga manusia dan jin, sebuah kapal berisi penumpang berbagai bangsa karam. Sebuah kapal berisi penumpang berbagai bangsa karam. Ada tiga orang yang selamat masing-masing dari Prancis, Amerika, dan Indonesia. Mereka terapung-apung di tengah laut dengan mengandalkan sekeping papan. Ya, lucu banget ya. Tiba-tiba muncul jin yang baik hati. Dia bersimpati pada nasib ketiga bangsa manusia itu dan segera menawarkan jasa. Kalian boleh minta apa saja akan kupenuhi, kata sang jin. Itu kan bikin lucu ya. Yang pertama ditanya orang Prancis. Saya ini bertugas lembaga sosial di Paris, katanya. Tolonglah saya dikembalikan ke negeri saya. Dalam sekejap orang itu lenyap kembali ke negerinya. Nah, kamu satu lagi kan, kamu kamu orang Amerika, apa permintaanmu? Saya ini pejabat pemerintah, banyak tugas yang terlenantar ya karena kecelakaan ini. Tolonglah saya dikembalikan ke Washington ya di Amerika itu ya. Washington, sorry. Oke, kata dia. Kata Jen sambil menjentikkan jarinya. Ting gitu ya. Orang Amerika pun lenyap seketika kembali ke negerinya. Nah, sekarang tinggal kamu, orang Indonesia. Ya kan lucu ya. Sebut saja apa maumu. Duh, Pak Jin, sepi banget di sini. Keluh orang Indonesia. Keluh orang Indonesia nih. Tolong kedua tempat saya tadi dikembalikan. Ya kan? Dikembalikan ke sini. Ala Kazam, orang Perancis dan mereka itu lucu lagi. Wah, salam ya. Nah, itu ada sindiran juga, ada apa namanya? Sindirannya banyak teman-teman. Di sini tadi disampaikan, saya itu orang pejabat pemerintah, misalnya tugas saya terlantar karena kecelakaan ini gitu. Tugasnya jadi terlantar gara-gara di situ gitu loh, di papan tadi. Terus tadi orang mana? Orang Paris ya. Dia bertugas di lembaga sosial ya. Dikembalikan orang Paris ya, dikembalikan ke Paris. Nah, di sini ada singgungan-singgungan itu ya. Ada sindiran gitu ya bahasanya. Nah, sekarang tinggal orang Indonesia. Sebut saja apa maumu. Duh, Pak Jin sepi banget di sini. Kalau orang Indonesia, tolonglah kedua teman saya tadi dikembalikan ke sini. Orang itu balik lagi gitu ya. Lucu ya. Nah, langkah-langkah menyusun anekdot tentunya teman-teman harus menentukan tema utama anekdot tadi tentang apa misalnya, terus menentukan tokoh yang terkait ya. Tokohnya harus ada tuh, menentukan kritik yang akan disampaikan. Kita mau bikin apa, untuk kritik apa gitu ya. Menentukan peristiwa, misalnya tadi kalau kritik pemerintah, seperti halnya tadi tuh, saya orang pemerintah, tugas saya banyak terlantar gara-gara kecelakaan ini atau seperti apa bahasanya. Menentukan unsur kelucuan atau humor pada teks tersebut. Sampaikan tuh, harus ada tuh kayak tadi tuh ya. Pada kelucuannya atau humornya. Pilih pola pengembangan teks anekdot tersebut ya, dikembangkan. Membuat kerangka berdasarkan struktur teks anekdot tadi ada apa aja dan terakhir itu nakoda ya. Nah, seperti itu. Terus melakukan penyuntingan, disunting, ya, dikirim atau dipublikasi. Oke, saya rasa cukup. Ini ada apa lagi nih? Oke, mungkin nanti kita akan kembali di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Masih tahapan awal dan ini mungkin video kedua ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan. Demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.